Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ibadah hari Minggu dilayani oleh Ibu Pendeta Anggraeni Mardeni. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Info tambahan, yang pertama, perjamuan kudus ekumene tetap di rumah diadakan pada 11 Oktober. Roti dan anggur akan ditata oleh wilayah masing-masing. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian 64, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari saat ini kita bersekutu, kita menghadap Tuhan, dan mari di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pokok pertolongan dalam hidup kita bersumber dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta umat-Nya. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ketika kita hidup di dalam dunia, ketika kita menjalani segala aktivitas, kesibukan, dan tanggung jawab kita perlu mengingat kembali keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan itu sendiri, dan mari kita menghayati bahwa apapun yang kita lakukan, tanggung jawab apapun yang kita emban adalah sebagai penghayatan pelayanan kita bagi kemuliaan nama Tuhan.
untuk memperteguh kembali tugas panggilan kita di tengah dunia. Maka mari saat ini kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 362, kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari dengan rendah hati kita mohon terang dari Roh Kudus, kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu denganmu ya Bapa. Maka di tengah kebersyukuran kami saat ini, biarkan rasa syukur kami dilengkapi, karena kami rindu kehidupan kami semakin dikuatkan, semakin bertumbuh, semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Biarkan dengan telinga kami mendengar Engkau menyapa kami melalui firman-Mu pada saat ini, dan tolonglah kami ya Bapa, agar apa yang telah kami renungkan pada saat ini tidak kembali sia-sia, melainkan sungguh-sungguh kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai petunjuk, sebagai penguat, sebagai pelita di dalam langkah-langkah kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami, kami siap untuk merenungkannya dan menghidupinya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan minggu ini terambil dari Matius 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerjanya itu mengenai upah sedinar sehari,
ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari ini?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap umat Tuhan yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, melainkan yang memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Amin. Salam patunggilan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di rumah. Kiranya di tengah keberadaan kita saat ini, kita tetap dikuatkan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Demikian juga kita tetap dikuatkan untuk membangun relasi yang sehat bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Bapak Ibu, di tengah kondisi saat ini, di mana kita dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, saya tetap mengajak kita semua untuk memberlakukan adaptasi kebiasaan baru ini dengan taat. Saya masih sering menjumpai kita semua ketika membangun perjumpaan dengan orang-orang lain, kita lupa bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir sampai saat ini. Dan diperlukan ketaatan dari kita semua supaya kita bisa lepas. Untuk itu, saat ini saya tetap mengajak kita semua untuk taat pada protokol-protokol kesehatan yang rupanya sampai saat ini, detik ini, kita seringkali abai terhadap itu. Tetap pakai masker ketika kita harus keluar rumah. Lalu yang kedua, kita berupaya Bapak Ibu dan Saudara untuk tidak berjabat tangan terlebih dahulu dengan orang lain. Tetap berada di rumah ketika kondisi fisik kita sedang tidak baik. Dan yang terpenting juga adalah rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Itu adalah upaya kita untuk beradaptasi dengan pola kebiasaan baru saat ini. Sederhana, tetapi ketika taat melakukannya, maka itu menjadi sarana yang penting supaya kita bersama-sama
cepat keluar dari pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, kehidupan kita yang kita jalani tentu kita menginginkan supaya kita hidup dalam berkelimpahan, hidup dengan berkelimpahan. Setiap orang menginginkan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Siapa sih yang tidak ingin hidupnya berkelimpahan? Tetapi tentu pertanyaan selanjutnya adalah berkelimpahan dalam hal apa ya? Hidup berkelimpahan apanya terlebih dahulu? Nah, sebelumnya saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat karakter dari tuan rumah kita yang kita renungkan bersama pada bacaan hari ini. Tuan rumah diceritakan dia memanggil pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Yang pertama, waktunya adalah pagi-pagi benar. Lalu yang kedua, pukul 9 pagi, yang ketiga pukul 12 siang, yang keempat pukul 3 petang, dan yang kelima pukul 5 petang. Yang jarak pukul 5 petang itu jaraknya dengan dia digaji pada saat itu jaraknya dekat sekali. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara kita bisa melihat bahwa tuan rumah ini dia berkelimpahan. Yang pertama dia berkelimpahan uang tentu saja. Tetapi yang paling penting dari cerita ini kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa tuan rumah ini berkelimpahan dengan hati. Dia murah hati. Karena itu dia tidak memperhitungkan orang ini sebenarnya layak tidak digaji dengan 1 dinar sehari. Bekerja mulai jam 3 petang, gajinya sama dengan yang 5 petang. Begitu baik hati, berkelimpahan dengan hati. Karakter yang berbeda Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita melihat pekerja yang bekerjanya startnya mulainya pukul pagi benar. Yang terjadi adalah begitu dia dibayar sama dengan yang bekerjanya dimulai pukul 5 petang, sama-sama 1 dinar, dia mengajukan protes kepada sang tuan rumah. Dikatakan bahwa, loh kok gajiku sama? Pikirannya dia dapat lebih banyak. Dari sini kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa berefleksi bahwa pekerja yang bekerja mulai pagi-pagi benar tadi, dia tidak berkelimpahan dengan hati, dia tidak murah hati. Melainkan dia justru berkelimpahan dengan iri hati. Karena itu sang tuan rumah tadi mengatakan, iri hatikah engkau? Nah begitu ya, iri hati. Nah di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan pada 2 pilihan hati ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mau memiliki kelimpahan hati yang penuh dengan kebaikan, ataukah kita memiliki kelimpahan hati yang penuh dengan hal-hal buruk, hal-hal negatif. Sang tuan rumah menunjukkan bahwa dia memiliki surplus kasih. Nah, seperti Allah Bapak, Ibu, dan Saudara ya. Kasih Allah kalau saya menghayati begitu, kasih Allah itu tidak pernah defisit Bapak, Ibu. Kita kalau punya penghasilan, aduh lah kok penghasilanku lebih sedikit daripada kebutuhanku. Nah itu biasanya dikatakan defisit ya. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Tetapi kasih Allah tidak seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Allah tidak pernah kekurangan kasih untuk dilimpahkan kepada kita. Kasih Allah selalu surplus. Dan kasih Allah itu pula lah yang ditunjukkan dalam cerita kita pada saat ini. Saking surplusnya kasih Allah, dia tidak memperhitungkan berapa uang yang dia keluarkan ketika dia harus menggaji orang yang saat itu hanya bekerja beberapa saja. Dari jam 5 petang habis itu malam sudah digaji. Dia tidak memperhitungkan itu. Kasih Allah surplus.
Dan kita diajak untuk menghayati kasih Allah itu. Kalau saya umpamakan, kalau panjenengan pirsa air terjun Bapak Ibu dan Saudara, nah kasih Allah itu seperti air terjun. Nah kita itu merasakan kasih Allah itu seperti kita berdiri di bawah air terjun itu dengan membawa gelas. Kita haus, kita bawa gelas, kita ambil air terjun itu dan kita minum. Itu sudah cukup bagi kita. Ada sebenarnya kasih Allah jauh lebih besar dan lebih banyak dari itu. Tapi satu gelas itu cukup bagi kita. 1 dinar, Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah nominal uang yang cukup bagi kebutuhan seseorang pada saat itu. 1 dinar itu sudah cukup untuk menghidupi manusia di zaman Tuhan Yesus. Artinya ngapain sih berlebihan, toh 1 dinar itu cukup. Tetapi pekerja tadi yang memiliki iri hati, dia tidak terpusat pada kebersyukuran bahwa saya dicukupkan Tuhan pada saat itu, tetapi dia memfokuskan dirinya pada berkat orang lain yang membuat dia kehilangan kebersyukurannya di dalam menjalani kehidupan. Iri hati itu bisa menjadi hal yang menakutkan Bapak Ibu dan Saudara. Iri hati itu saya umpamakan seperti api dalam sekam. Api yang terus membakar pelan-pelan tetapi tidak pernah padam. Sengaja dipelihara yang akhirnya membuat seseorang yang memelihara api dalam sekam itu terbakar oleh api itu sendiri. Kalau panjenengan mengingat renungan kita mengenai hal pengampunan minggu yang lalu, kita tentu juga perlu mengingat bahwa iri hati pun bisa memenjarakan damai sejahtera kita. Kita menjadi kehilangan rasa syukur, kita menjadi kehilangan damai sejahtera karena fokus kita, apa yang kita perhatikan bukan pada berkat yang ada di depan kita yang sebenarnya itu cukup, tetapi pada sesuatu yang lain, berkat orang lain. Kita tidak bisa protes ketika Tuhan memberikan berkat kepada orang lain. Karena apa? Karena karakter Tuhan adalah karakter yang murah hati. Dia memang surplus kasih yang dia bisa memberikan kasihnya kepada begitu banyak orang. Toh kita juga merasakan kasihnya. Nah, fokus kita sekarang adalah melihat apa yang di depan kita. 1 dinar cukup untuk kita. Dan mari kita bersyukur untuk itu. Kita tidak boleh dan tidak bisa memelihara api dalam sekam itu Bapak Ibu dan Saudara. Itu akan menghabiskan kita, itu akan membakar kita, itu akan menghilangkan kesukacitaan, kedamaian dan rasa syukur yang sebenarnya sudah ada dan perlu kita pelihara di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita perlu mengingat kembali berkat-berkat Tuhan. Kita tidak kekurangan, kita dicukupkan, dan mari kita bersyukur dengan itu. Kita mungkin memperolehnya dengan lelah, dengan peluh, tetapi toh melalui itu Tuhan menyatakan cinta dan pemeliharaannya bagi kita. Hidup berkelimpahan apanya? Berkelimpahan rasa syukur atau berkelimpahan dengan iri hati? Mari kita memilih. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, mari kita sama-sama berdiri. Mari kita sama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang begitu besar kepada kita. Sebagai dasar dari kita mempersembahkan, terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat, mari kita mempersembahkan dengan diiringi kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 393 ayat pertama dan ketiga. Kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami hayati kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau memelihara kami dengan cara yang luar biasa. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak bersyarat, sekalipun di dalam hari-hari kami. Seringkali kami mendukakan hati Tuhan,
Seringkali kami melukai sesama kami. Seringkali Bapa, kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang sempurna dan tidak bersyarat itu Bapa, Engkau mengampuni kami, Engkau menebus kami, dan Engkau melayakkan kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Karena itu pakailah kami dan kehidupan kami sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus di tengah kehidupan bangsa dan negara kami saat ini. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi sosial ekonomi menjadi sulit. Demikian juga kami pun harus masih berperang dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai dan berakhir. Maka pakai kami sebagai sarana bagi Tuhan untuk kami menjadi bagian yang memberi diri bagi pemulihan bangsa kami. Kiranya kami tetap mampu menjadi warga negara yang baik, taat pada protokol anjuran kesehatan dari pemerintah. Demikian kami juga tidak kehilangan pengharapan di tengah kehidupan sosial ekonomi yang saat ini sulit. Mampukan kami untuk menghayati berkat Tuhan. Demikian juga kami mampu untuk membagikan berkat Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami pun ingin berdoa bagi kehidupan warga jemaat-Mu saat ini di tengah pergumulannya setiap hari. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menopang. Berkati setiap keluarga lepas keluarga, agar mampu untuk membangun menara doa, sehingga di tengah pergumulan dan tantangan dunia saat ini, setiap keluarga-keluarga milik Kristus tetap teguh, tetap kuat, tetap berpengharapan di dalam kehidupan. Berkati anak-anak kami di tengah kondisi saat ini, tetap kuatkan mereka untuk meraih masa depan. Demikian juga kiranya setiap orang tua Tuhan kuatkan untuk mendidik, mendampingi, dan mengasihi anak-anak seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Kami pun berdoa Bapa bagi pekerjaan yang kami hayati, kami lakukan sebagai sarana Tuhan memberkati kami. Kami percaya bahwa melalui apapun yang kami lakukan, Tuhan memelihara dan memberkati. Perkenankan kami tetap mendoakan seluruh pasien-pasien COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan memberkati seluruh nakes yang sampai saat ini pun masih berjibaku untuk merawat. Bapa, kami ingin juga menyerahkan warga jemaat yang saat ini menderita sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan apapun penyakit mereka. Tuhan berikan hati yang gembira untuk menjalani proses kehidupan yang tidak mudah ini, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menghiburkan kehidupan sehari-hari. Demikian juga kehidupan warga jemaat yang sudah berusia senja. Kami percaya bahwa di tengah usia senja mereka, maka iman mereka pun semakin matang, sehingga mereka tetap berpengharapan, tetap kuat, dan Tuhan berkenan untuk menemani hari-harinya. Inilah Tuhan, doa syukur kami, yang juga kami wujudkan syukur kami itu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan, dan tolong agar persembahan yang kami berikan dengan rasa syukur ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam dunia, di tengah jemaat, ataupun dimanapun juga Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersekutu, dan kiranya Tuhan tetap menguatkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Bapa doa kami, yang semuanya itu kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
Bapak Ibu disilahkan untuk berdiri. Umat Tuhan, milik Tuhan, kembalilah ke dalam dunia. Lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar dan sertakan Kristus dalam langkah-langkah hidupmu. Kita memuji nama Tuhan, KPK 82, kita pujikan baitnya yang pertama. Tekating manah kula. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sumber kehidupan kita, Roh Kudus sebagai kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku hari ini sampai Maranatha. Amin.